bagian dari keluarga kerajaan Allah, menjadi gereja yang boleh datang ke hadirat-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, bersyafaat di hadapan-Mu. Dan saat ini tiba kami boleh menerima rahmat anugerah kebenaran firman-Mu. Karena itu sekali lagi dengan segala kerinduan kami minta belas kasih-Mu. Tuhan, nyatakanlah firman-Mu kepada kami. Kuduskan hamba-Mu menyatakan isi hati-Mu. Kuduskan setiap kami untuk seluruh hati, pikiran, dan telinga kami. Untuk benar-benar boleh mengerti, menggumulkan kebenaran-Mu yang akan menyelidiki hati kami, mengkoreksi kami, membentuk kami, memimpin seluruh jalan hidup kami. Beranugerah atas kami pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami di dalam menit-menit pemberitaan firman Tuhan. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-7, kita membaca bergantian dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-7, dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Saya bacakan dari ayat 10, jemaat 11 demikian hingga ke-14 bergantian. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah, sama-sama kita membaca ini ya, 3 ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Minggu Gaudete menjadi satu perenungan untuk kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini tentang pengharapan yang datang dari Allah. Pengharapan apa yang datang dari Allah? Pengharapan apa yang diberikan Allah kepada manusia? Pengharapan akan Immanuel. Nah, ini yang kita mau lihat. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi di dalam tradisi kita belajar melihat ada minggu-minggu Advent 4 minggu sebelum hari Natal. Maka hari ini kita merayakan atau memperingati minggu ketiga Advent yang disebut sebagai Minggu Gaudete di dalam bahasa Latin, yang berarti bersukacitalah. Gaudete. Nah, setelah 2 minggu Advent yang kita sudah lewati, itu menyerukan tentang kegelapan, menyerukan tentang penghakiman Allah yang akan segera tiba, maka diserukanlah di dalam minggu Advent kedua tentang pertobatan, panggilan pertobatan. Maka di dalam minggu ketiga Advent ini kita diajak sudah mulai dari tadi teror, kegelapan, murka Allah, panggilan pertobatan. Kok kayaknya nggak sedap-sedap sekali ya, persiapan Natal kok seperti ini. Dan justru ini naungan yang direfleksikan oleh bapak-bapak gereja untuk melihat Natal bukan di dalam semarak euforia, bukan di dalam semarak yang pesta pora, tapi di dalam semarak refleksi, kesadaran akan kedatangan Kristus itu sesuatu hal yang terlalu holy, terlalu suci, terlalu mulia, yang tidak bisa diresepsi atau diresponi dengan cara yang sembarangan. Itu sebab setelah melalui momen-momen minggu-minggu refleksi itu, meratapi dosa, menyadari akan murka Allah, menjadi pengharapan akan penghakiman Allah akan dosa dunia yang begitu rusak, yang membuat kita tidak mau ikut sembarangan kompromi dengan dosa. Dan sekaligus kita menyelidiki hati kita untuk mengalami pertobatan. Barulah preparation for Christmas masuk di dalam minggu ketiga, yaitu di dalam minggu Advent ini kita diajak untuk mengintip, mulai melirik sedikit sukacita Natal sebelum Natal itu benar-benar tiba. Nah, itu cara jemaat dibangun untuk merenungkan Natal di dalam minggu Advent. Maka seruan sukacita di dalam minggu Advent ketiga ini bukan karena ada janji Tuhan melalui kita merenungkannya maka Tuhan akan bekerja, masalah-masalah dalam hidup kita akan diselesaikan segera. Bukan itu pengharapannya, bukan itu sukacita yang dijanjikan. Melainkan karena berita pengharapan yang mau ditekankan sekali lagi adalah di tengah air matamu, di tengah segala pergumulanmu, di tengah nafas pendek yang sekarang kau miliki di dalam pergumulanmu, ketahuilah apa yang menjadi sukacitamu. Tuhan sudah dekat.
Bagi dunia kalimat ini teror, tetapi bagi orang-orang yang telah ditebus ini adalah kekuatan dan pengharapan. Maka kita diajar bersukacita yang bukan berdasar kepada fenomena di depan mata jadi selesai, jadi hidup enak, bukan. Bukan tentang situasional itu yang menjadi trigger sukacita kita. Bukan, melainkan kita berpegang kepada janji Allah. Satu sukacita yang genuine yang di dalam, yang tidak di-trigger atau dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi satu hal yang genuine dari dalam, begitu ya. Boleh saya minta sedikit dikecilin supaya tidak terlalu gede ya suaranya. Maka dalam hal ini kita boleh melihat inilah yang firman Tuhan mau kita hidupi, yang sungguh-sungguh ditawarkan kepada kita, undangan untuk kita terima sebagai sukacita yang dari Tuhan. Sukacita bukan dari satu keberadaan kenyamanan hidup yang dapat diombang-ambingkan oleh dunia, melainkan sukacita yang benar-benar lahir dan datang dari Allah di dalam janji Allah yang sudah digenapi dan akan terus digenapi sampai Maranatha. Ini yang menjadi dasar kita sukacita. Maka Gaudete, Advent minggu ketiga ini, menunjuk kepada kita akan kedatangan Kristus yang pertama sebagai penggenapan janji Allah sudah dilakukannya. Ini menjadi kekuatan kita dan memberikan kepastian kepada kita akan janji kedatangan yang kedua, yang dimana itulah puncak final dari seluruh sukacita itu akan dipenuhi Allah. Maka ini menjadi satu pemuasan bagi kita. Ini menjadi satu pengharapan dan kekuatan bagi kita. Kita yang sementara waktu karena ikut Kristus harus mengalami tantangan, penderitaan, kesusahan untuk tidak menjadi sama dengan dunia, untuk tidak mengkompromikan diri dengan dosa. Ketahuilah, bersukacitalah kata Alkitab. Karena apa? Ingat janjinya sudah digenapinya di dalam kedatangan yang pertama untuk menebus kita. Karena itu berpeganglah sebagaimana janjinya sudah digenapinya. Maka janji yang berikutnya akan digenapi. Dia segera datang. Dia segera datang. Terpujilah Tuhan. Maka sukacita kita bukan menyangkali luka-luka kita. Sukacita kita bukan mendinai segala pergumulan kita. Sukacita kita bukan karena ada pergumulan. Lupakan, itu cuman pikiran. No. Kita tidak menjadi orang masokis yang demikian. Tetapi di dalam segala luka pergumulan itu justru ada pengharapan yang datang dari Allah. Di tengah seluruh realita kehidupan yang menyakitkan, ada janji Allah yang sudah digenapi dan akan digenapinya. Ini pengharapan kita. Jadi, Gaudete berkata, saudara menangislah. Saudara merataplah di dalam segala tantangan, pergumulan dan kesusahanmu. Menangislah, berserulah kepada Tuhan. Mintalah Tuhan berkenan untuk tidak meninggalkanmu. Mintalah Tuhan untuk terus menolongmu di dalam segala kesusahanmu. Tetapi teguhlah hatimu untuk jangan menjadi putus asa. Ini arti Gaudete yang sesungguhnya. Bukan Gaudete jingkrak-jingkrak. Bukan Gaudete seperti pil ekstasi yang membawamu fly tapi kehilangan kesadaran. Bukan. Kesadaran akan realitas yang menyakitkan di tengah dunia. And yet keteguhan hati untuk berdiri karena berpegang kepada janji Allah. Ini Gaudete yang sesungguhnya. Sebab kita tahu Dia telah bekerja dan Dia sedang bekerja dan Dia akan segera datang. Ini janji Tuhan. Inilah sukacita Advent. Bukan karena hidup nyaman, tetapi karena kita melihat Allah hadir di tengah-tengah kritis. Di tengah-tengah krisis hidup. Dia hadir. Immanuel. Nah sekarang kita melihat, demikianlah kitab Yesaya pasal 7 yang tadi kita baca, menunjukkan bahwa janji Allah hadir di tengah-tengah segala ketakutan. Janji Allah hadir dan nyata digenapi di tengah-tengah pupusnya harapan. Kalau Allah telah bekerja di dalam sejarah dengan cara ini, maka dengan cara yang sama Dia terus berjanji dan mengatakan, aku pun bekerja kepadamu hai umatku sampai kedatanganku dengan cara yang sama. Maka ini janji bukan satu omong kosong yang sudah lewat. Tapi demikianlah Allah bekerja di dalam sejarah. Kepada para nabi, kepada para rasul, kepada gereja, kepada umat Allah di dalam bangsa Yahudi, kepada bapak-bapak gereja di dalam sejarah, dan kepada kita 2000 tahun kemudian setelah Yesus datang. Cara yang sama. Nah ini yang Tuhan mau untuk terbentuk di dalam cara berpikir kita.
Sehingga kita tidak beriman tetapi cara pikirnya sama dengan dunia. Kita tidak mengatakan bahwa kita percaya Yesus tapi cara bersikap kita tidak beda dengan dunia. Itu iman yang chaos, itu iman yang kacau, tidak punya fondasi dia. Tetapi sekarang kita sekali lagi dibawa untuk mengerti apa yang menjadi gaudete, apa yang menjadi sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita. Pengharapan yang datang dari Allah, meneguhkan hatimu, meneguhkan langkahmu di dalam segala perjalanan hidupmu. Yaitu apa? Immanuel. Sekarang kita melihat konteksnya ya. Saudara, waktu tadi kita membaca kitab Yesaya, jangan berpikir bahwa mereka sedang baik-baik saja. Kita melihat konteksnya terlebih dahulu apa yang terjadi kepada mereka, sehingga kita boleh mengerti bahwa pergumulan yang sama yang kita sedang alami juga. Bahkan di dalam konteksnya pergumulan mereka jauh lebih berat daripada kita. Yesaya pasal 7 ini mengisahkan tentang kerajaan Yehuda 735 tahun sebelum kedatangan Kristus. Maka pada saat itu dituliskan, tadi kita membaca, raja yang memimpin kerajaan Yehuda itu Raja Ahaz. Ingat ya, kerajaan Yehuda itu sudah Israel pecah nih. Kerajaan selatan itu kerajaan Yehuda, sisa 2 suku. Kerajaan utara itu 10 suku yang di atas. Bukan hanya pecah, mereka ini sedang berantem, perang. Jadi perang saudara mereka. Maka di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 16, juga di dalam kitab Tawarik, dikisahkan kejadian yang sama tentang Raja Ahaz. Apa yang terjadi kepada Raja Ahaz? Dikatakan bahwa Raja-Raja pasal 2 Raja-Raja 16 mengatakan bahwa Ahaz tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara, ini raja, maafkan kalimat ini dari mimbar saya harus mengatakan ini raja bukan hanya jahat, ini bajingan. Ini orang yang terlalu rusak sebagai raja. Kenapa? Dia tidak hanya menjadi raja yang melupakan Tuhan, tetapi dia bisa memprovokasi orang Israel untuk meninggalkan Tuhan dan sekaligus langsung menyembah kepada para dewa-dewa. Apa dosa yang dilakukannya? 2 hal yang paling menjijikkan di hadapan Tuhan yang dilakukannya. Pertama, dia mempersembahkan korban-korban yang gak karu-karuan banyaknya, hal-hal terbaik yang tadinya lembu, tambun dan segala macam yang harusnya dipersembahkan untuk Allah. Sekarang semua korban itu, ribuan binatang dikorbankan di bukit-bukit pengorbanan. Yang karena sangkanya di bukit-bukit itulah para dewa hadir, maka diberikan pengorbanan, dewa itu akan senang dan dewa-dewa itulah yang akan melindungi bangsa Yehuda, bukan lagi Tuhan. Ini yang pertama. Tetapi yang kedua yang paling amat sangat menjijikkan yang dilakukannya. Sebagaimana bangsa kafir di sekitarnya. Dia membakar anaknya. Kalau pakai kitab Tawarik mengatakan anak-anaknya. So not only one. Anaknya dikorbankan untuk dibakar menjadi persembahan bagi para dewa. Orang tua macam apa ini? Raja macam apa ini? Tidakkah dia melihat sejarah bagaimana leluhurnya telah diberkati Tuhan dengan menyembah kepada Yahweh, and yet sekarang dia melakukan dosa yang begitu menjijikan kepada Tuhan. Maka di saat itulah umat Allah mengalami tantangan bahaya dan krisis yang besar. Bukan karena semata-mata mereka lemah, tetapi karena Tuhan telah menyatakan penghukuman atas mereka. Maka kitab Yesaya juga menjadi bagian dari nubuatan tentang penghukuman Israel akan dibuang ke Babel karena kejijikan dosa yang telah mereka lakukan. Dan tidak hanya rajanya, bangsa Yehuda pun ikut kompromi melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka sedang mengalami krisis besarnya itu, yaitu kondisi perang. Perangnya itu bukan hanya satu, tetapi sekarang saudara kandung mereka yaitu Efraim, Samaria, 10 suku itu bersekongkol dengan raja Syria yaitu Siro Efraim, itu nama perangnya mereka. Jadi Syria dan kerajaan Israel Utara bergabung untuk menghancurkan kerajaan Yehuda. Jadi sudah terlebih dahulu kerajaan Utara menghinakan Tuhan, melupakan Tuhan dan menyerahkan diri mereka untuk gabung dengan Syria. Lalu hati Ahaz dan bangsa Yehuda bagaimana meresponi ini? Kalau kita baca Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 8 sampai pasal 9, mereka di dalam ketakutan amat sangat. Dikatakan mereka seperti pohon yang layu yang sudah tidak bisa lagi tegak berdiri. Mereka kehilangan pengharapan.
sudah mati punya ini. Tidak ada lagi hope, tidak ada lagi harapan. Maka di dalam pemerintahan Ahaz, Yehuda telah dipermalukan. Rakyat telah mengalami penderitaan amat sangat. Mereka tidak bisa makan, mereka menderita, anak-anak mereka harus menjadi prajurit, uang mereka dipajakin tinggi untuk mempersiapkan perang dan seterusnya. Dan di dalam kondisi itulah kerohanian mereka sangat bobrok. Orang-orang miskin ditindas, orang kaya tidak lagi mau pergi ke bait Allah, semua hanya memikirkan politik, perang dan seterusnya. Inilah kondisi kerajaan Yehuda yang katanya umat Allah. Inilah kondisi umat Allah yang katanya penyembah-penyembah Yahweh tapi telah meninggalkan Allah. Hidup di dalam kerohanian yang sangat bobrok, hidup di dalam cara hidup yang menghinakan nama Tuhan, mempermalukan nama Tuhan. Maka di tengah-tengah kondisi yang demikian, apa yang terjadi? Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menemui Ahaz. Ridiculous. Kegagalan-kegagalan, penghinaan demi penghinaan, kebebalan demi kebebalan. And yet panjang sabar Tuhan masih begitu nyata. Dia mengutus nabinya untuk menegur dan memanggil Ahaz. Apa yang dikatakan? Tuhan menyatakan janjinya. Sudah dikasih tahu sebenarnya. Kalau kita lihat pasal 7, ayat 7, saya bacakan buat kita ya. Mereka dalam kondisi ketakutan. Ini dua kerajaan besar sudah sekongkol dan siap prajuritnya. Dan bahkan dikatakan di dalam hal itu, prajurit mereka itu sudah berdiri. Tinggal maju perang. Jadi itu yang membuat mereka ketakutan. Tetapi lewat Nabi Yesaya, Tuhan sudah bilang kepada mereka. Pasal 7 ayat 7. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Mereka tidak bisa datang sama kamu. Apa respon mereka? Tidak percaya, sudah tidak percaya. Mereka tidak percaya kepada suara Tuhan. Tuhan setelah memberikan peringatan ini tetap tidak mau percaya. Setelah itu, aduh. Kita baca ayat 10 tadi. Tetap tidak percaya, tempeleng dong. No. Masih dikasih lagi kesempatan. Yesaya bilang kepada Ahaz, kalau kamu tetap tidak percaya, minta tanda. Saudara, orang yang disuruh minta tanda itu iman yang kanak-kanak. Saya tidak anti terhadap orang yang bergumul minta tanda. Karena Tuhan sangat mengerti dalam kelemahan kita. Ada kerap kali, Tuhan please kasih saya tanda untuk ngerti supaya saya tidak salah langkah. Tapi seiring kita bertumbuh secara rohani, tanda itu tidak perlu lagi. Karena kita akan mengerti bijaksana sorgawi. Tapi even Paulus pun ingat dalam Kisah Para Rasul waktu dia tidak tahu mau kemana lagi. Tuhan memberi tanda lewat mimpi orang-orang Makedonia yang berteriak, datang kepada kami. Begitu kan ya, ada tanda. Nah sama dalam hal ini, di dalam belas kasih Tuhan. Di dalam bukan hanya kebodohan, di dalam kebebalan Ahaz. Tuhan kasih dia minta tanda. Tawaran Tuhan. Mintalah tanda supaya kamu bisa melihat. Tuhan menantang Ahaz untuk percaya kepada Allah. Supaya Ahaz tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan cara pikirnya. Karena pada saat itu di dalam ketidakpercayaannya kepada Tuhan, dia sudah memutuskan sebenarnya solusi keselamatan kami adalah aliansi kepada Asyur. Saudara ingat ya, kalau satu negara itu aliansi kepada satu bangsa, berarti dia komit untuk menyembah dewa bangsa itu. Di dalam konteks pada zaman itu. Maka dalam konteks ini Ahaz tidak mendengar Yesaya, Ahaz memilih untuk percaya kepada Asyur sebagai juru selamat mereka untuk melepaskan dari Syria dan Israel Utara. Tuhan menawarkan, mintalah tanda supaya kau lihat pekerjaanku. Tapi sekalipun di dalam kondisi Ahaz tidak setia, Tuhan masih belas kasih, Tuhan masih setia. Saudara, sering kali anugerah Tuhan memanggil kita dengan cara seperti ini kan ya. Tetapi menjadi satu hal yang sebenarnya kita harusnya malu dan gentar. Kita tidak hanya melihat Ahaz sebagai satu cerita dongeng. Tetapi kita melihat inilah realita yang ternyata juga ada dalam diri kita. Berkali-kali Tuhan panggil kita. Berkali-kali Tuhan gelisahkan hati kita. Tetapi kerap kali kita ngeyel dan lari dari apa yang Tuhan mau. Kita terlalu sering
mengeraskan hati kita, dan kita terlalu sering untuk gampang mencurigai Tuhan tapi tidak mencurigai jalan dunia. Kita terlalu gampang untuk menunda-nunda apa yang Tuhan sudah kasih tahu, bahkan tidak sedikit kita menjadi bebal dan degil untuk tidak mau apa yang Tuhan mau. Maka kembali ke dalam Ahaz, apa responnya? Nah menarik, ada jawaban yang sangat rohani dari Ahaz, ayat 12, saya bacakan sekali lagi. Ketika dikatakan, mintalah tanda dari tempat yang maha tinggi, yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Wah gile, rohani sekali. Tanda orang rohani dewasa, tidak minta tanda, jangan cobai Tuhan minta tanda. Dewasa sekali Ahaz, dewasa sekali. Tapi benarkah demikian? Tidak, saudara sekalian, tidak. Ketika Ahaz dikatakan untuk meminta tanda, dia menolak. Bukan karena dia tidak mau mencobai Tuhan. Bukan karena dia punya kerohanian spiritual yang peka. Ini bukan iman, melainkan ketidaktaatan yang dibungkus oleh kesalehan. Perhatikan kalimat ini. Inilah spiritualitas zeitgeist, semangat zaman yang terus akan ada di dalam sepanjang sejarah, termasuk dalam gereja Tuhan sampai saat ini. Kesalehan-kesalehan itu bungkusan yang sebenarnya tanda dari ketidakimanan kita. Kalau Tuhan tidak minta, kita berani jalan, oke. Tapi kalau fakta Tuhan sudah menggerakkan, and yet kita tidak mau, itu kebebalan. Walaupun dibilang, oh minta tanda itu kekanak-kanakan. Lah sekarang Tuhan yang minta kok, lewat nabinya kok, silahkan minta. Tidak mau juga. Saudara, itu bebal. Itu bebal. Maka di dalam hal ini kita boleh melihat justru ini tanda dia tidak beriman, ini tanda dia bebal dan tidak percaya kepada Tuhan. Karena dia tidak pernah mau firman. Dia cuma mau apa yang menurut idenya sendiri. Sebab dia tetap memilih untuk mengandalkan caranya sendiri untuk bergantung kepada Asyur sebagai juru selamatnya. Maka pertanyaan yang sama bagi kita pada pagi hari ini. Kalaupun ini nggak selesai, masuk kepada pertanyaan ini saja. Kiranya ini menjadi suatu pertanyaan yang sangat serius untuk kita boleh jawab dalam hati kita. Saudara, mari dengan eksistensial pribadi lepas pribadi. Di dalam minggu Advent ini kita menjawab pertanyaan ini di hadapan Tuhan. Apa responmu kepada Tuhan ketika engkau menjalani seluruh kehidupanmu? Di dalam badai hidupmu, di dalam pergumulanmu. Bagaimana engkau meresponi Tuhan? Bagaimana engkau bereaksi dan menghadapi segala tantangan hidupmu? Setiap kali badai hidup muncul, engkau bereaksi terhadap masalah itukah? Atau engkau bereaksi kepada tangan kedaulatan Allah yang sedang bekerja, menyatakan maksudnya di dalam masalah itu dan melalui masalah itu? How we act, bagaimana kita beraksi dan bereaksi. Bukan satu keberadaan yang dipanggil untuk menjadi impulsif, reaktif terhadap segala fenomena. Tapi satu kesadaran untuk terus mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Itu seharusnya. Tetapi sekali lagi, mari menjawab. Apa respon kita di kala badai dan pergumulan hidup kita hadapi? Kita berespon kepada siapa? Dapat saya pastikan, di dalam satu kesungguhan saya percaya, gak ada kita yang seperti Ahaz, maafkan kalimat tadi ya, yang bajingan seperti ini. Untuk menjadi penyembah berhala, korbankan anak kita dan segala macam. Pasti orang-orang di dalam ruang ibadah ini gak ada yang demikian. Bahkan mungkin kita adalah orang-orang yang terlalu religius. Karena di tengah-tengah segala badai, toh kita masih datang ke gereja beribadah. Dan bahkan di tengah-tengah segala pergumulan kita, di dalam segala kesusahan kita, toh kita masih melayani. Ya kan ya? Bagus. Tapi sekali lagi saudara sekalian, mari kita mengkoreksi diri kita. Ketika kita terus beribadah kepada Allah, ketika kita tetap melayani di dalam badai hidup kita, dalam segala tantangan pergumulan kita, and yet, perhatikan kalimat ini. Ini yang tadi yang mau dibongkar dari bungkusan-bungkusan rohani yang sebenarnya bukanlah jalan iman. Ketika kita menjalankan seluruh kehidupan kita, tetap beribadah, tetap melayani tak kala kita punya badai hidup. Tetapi di dalam segala keputusan dan tindakan hidupmu, engkau tetap memutuskan berdasarkan ide pikiranmu yang tidak engkau mau bukakan dan diselidiki oleh firman dan tidak mau dikoreksi oleh firman. Itu ciri-ciri dari kebebalan. Loh, saya beribadah loh.
Loh saya tetap melayani loh, saya tidak pungkiri kamu Tuhan. Iya, tetapi di dalam kondisi itu setiap keputusan kita tidak dipengaruhi oleh liturgi ibadah kita. Setiap langkah dan keputusan kita tidak diterangi oleh firman yang menundukkan keinginan kita. Itu kebebalan saudara, itu kebebalan. Jauh lebih berbahaya orang yang setengah-setengah ikut Tuhan ketimbang orang yang tidak ikut Tuhan. Orang tidak ikut Tuhan ya sudah, bablas saja dia. Tapi orang yang setengah-setengah ikut Tuhan, melayani and yet memutuskan segala keputusan tidak berdasarkan pimpinan Tuhan. Loh ini orang hidupnya bagaimana? Akan terus di dalam kebimbangan, akan terus di dalam kegalauan, tidak jelas. Ciri-cirinya, apa tanda-tanda orang yang memiliki kerohanian yang seperti ini yang justru diperingatkan Tuhan? Bukan dihakimi, tapi dipanggil, disadarkan. Ciri-ciri kita mulai masuk ke dalam kerohanian yang bermasalah seperti ini, ditandai dengan paling tidak sedikit saja. Saya tidak masuk ke dalam counseling banyak sini, tapi kita sedikit belajar counseling dari mimbar ya. Di dalam pelayanan-pelayanan yang saya dapati, di dalam pelayanan buku-buku pastoral counseling gerejawi, membukakan dan membongkar kedok dosa yang terlalu gampang kita poles. Salah satu ciri kebebalan kita, yang orang-orang sudah bergumul and yet rajin beribadah, tetap melayani, tapi keputusannya itu tetap berdasarkan kekuatan dirinya. Apa ciri-cirinya? Cuman mau didengar, enggak mau dengar. Berapa banyak kita di dalam bicara, telinga terlalu tipis untuk mendengar. Terus bicara. Ketika ada evaluasi untuk hal itu, muncul lagi kalimat lain, yang akhirnya menjadi satu tembok yang kita bangun sebenarnya. Atau opositnya, ciri yang kedua. Ada orang yang enggak kayak gitu kok Pak, ada orang yang diam saja. Saudara jangan berpikir orang yang diam sedang tidak bicara. Ketika ada orang di dalam pelayanan-pelayanan counseling banyak sekali kayak gini. Kita tanya, dia jawab seadanya. Enggak suka bicara, saya mau dengar. Tetapi dalam kondisi dia diam, siapa orang yang diam hatinya enggak bicara. Dalam hati terus counter atau ya lu ngomong. Tetapi aku sudah tahu, aku punya standpoint seperti ini. Jadi dibilangin pun tidak ada artinya karena dalam hatinya sudah ada kata pokoknya. Itu sama saja, tidak mau dengar. Ini tanda kebebalan ada dalam hati kita. Yang kedua, apa ciri-ciri bahwa kita menjadi orang yang tetap melayani, tetap beribadah, and yet melangkah dengan diri sendiri? Kita tidak benar-benar mau jujur. Orang-orang yang berbohong bablas itu bermasalah. Tapi ketahuilah saudara-saudara sekalian, orang-orang yang setengah jujur jauh lebih bermasalah. Half truth itu lebih bermasalah daripada ngeyel total. Berapa banyak orang yang datang di dalam pergumulannya, memoles ceritanya hanya untuk memenangkan idenya. Nah disinilah butuh air mata dan kepekaan dari hamba-hamba Tuhan untuk terus menyelidiki. Untuk terus menyelidiki apa yang perlu ditanyakan dari pertanyaan ini. Saudara saya di dalam berduka yang amat sangat di dalam hari-hari ini. Di dalam counseling orang-orang yang jatuh. Bahkan hamba Tuhan. Tetap ngeyel. Hati terlalu hancur. Oh Tuhan, bagaimana hidup orang ini ke depan? Sangkanya dia bisa mengelabui orang, bisa. Tapi dia tidak tahu, dia tidak bisa mengelabui Tuhan. Nah ini, ketidakjujuran, terlalu banyak polesan, bohong-bohong kecil kok. Saya tidak penipu orang, saya tidak bikin orang celaka. Cuman bohong-bohong kecil untuk diri saya sendiri. Alkitab udah bilang, engkau menghancurkan dirimu dengan cara yang demikian. Nah ini, kebebalan itu membuat kita bobrok. Dan sejatinya orang-orang yang demikian akan mempersalahkan Tuhan. Karena apa? Dia akan menuntut, bukankah aku tetap beribadah, bukan aku tetap melayani Tuhan, why sukacita itu tidak ada, why pengharapan itu tetap tidak datang. Karena somehow kita terlalu banyak polesan, kita tidak rela untuk mengalami pembentukan Tuhan. Ini yang kerap kali saya mengatakan, saudara, melayani Tuhan itu baik, itu undangan Tuhan. Tapi apa langkah pertama dari hati yang mau melayani? Yaitu hati yang mau terus belajar dan dikoreksi. Orang yang tidak punya hati mau belajar dan dikoreksi adalah orang yang sebenarnya tidak siap untuk melayani. Semua orang yang terus melayani, termasuk saya, ini tamparan bagi kami juga hamba Tuhan. Kalau terus melayani tapi tidak punya waktu lagi untuk terus
refleksi diri, mengkoreksi diri, tidak punya waktu lagi untuk mau mendengar, tidak punya waktu lagi untuk mau belajar, itu bunuh diri. Itulah yang Alkitab katakan sebenarnya bukan hanya kebodohan, tapi Alkitab mengatakan di dalam kitab Amsal ulang-ulang dikatakan ini, oleh kedegilan hatimu engkau menjadi hancur. Sudah dikatakan, jangan tapi masih pikir paksa Tuhan seperti apa yang kita mau. Entah di dalam relasi lah, entah di dalam pekerjaan lah, di dalam segala aspek. Banyak sekali kita melakukan hal-hal yang seperti ini. Kalau sudah begitu, ya sudah dong, kembali ke dalam kisah Ahaz misalnya. Sudah dikasih peringatan, tidak mau dengar. Dikasih peringatan, tidak mau dengar. Dikasih minta tanda, tidak mau dengar. Dikasih janji Tuhan, tidak mau dengar. Ya sudahlah Tuhan, tempeleng sajalah. Tidak ada lagi harapan untuk orang-orang kayak gitu. Ngeyel. Tetapi disinilah tangisan saya untuk tidak mengerti isi hati Tuhan. Bukan untuk tidak menerima. Justru di dalam kegentaran. Kalau saya sebagai seorang konselor 2 kali panggil. Tetap tidak mau terima. Saya biasanya tidak mau buka pintu lagi. Karena buang waktu kok. Tetapi dalam hal ini Alkitab memberikan gambaran. Tuhan sudah tahu. Sudahlah Tuhan, sudah. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dibuangnya kah? Tidak. Diterlantarkannya kah? Tidak. Tuhan tetap memilih untuk memberikan belas kasih-Nya. Ini yang menjadi judul khotbah kita pada hari ini. Pengharapan itu bukan dari bawah. Pengharapan itu datang dari Allah. Di tengah ketidaksetiaan kita, Allah tetap setia. Di dalam kebodohan kita, Dia tetap memberikan teguran, didikan, dan panggilan pertobatan. Di dalam bahaya dan ketiadaan pengharapan, justru di situ cahaya terang kasih Allah hadir untuk membuka mata kita. Allah yang telah Ahaz tolak, tetapi memberikan tanda. Allah yang Ahaz tidak percaya dan ragukan, tetapi justru menjadi Allah yang tetap bekerja. Demikianlah panggilan yang sama yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa tanda yang diberikan Tuhan kepada Ahaz? Apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya menjadi janji yang diberikan kepada kita. Apa yang dikatakan? Tuhan memberikan belas kasih-Nya. Pengharapan datang dari Tuhan. Apa pengharapannya? Immanuel. Immanuel. Inilah tanda bagimu katanya. Yaitu Immanuel. Yang kita tahu di dalam terang perjanjian baru dikatakan artinya adalah Allah beserta kita. Saya bacakan ayat 14 sekali lagi. Tanda pengharapan bagi Ahaz di tengah-tengah gempuran dari 2 kerajaan yang menggempur. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Apa arti Immanuel? Hari ini yang menjadi perenungan bagi kita memasuki Minggu Advent, mencicipi sukacita memasuki Natal. Apa itu Immanuel? 4 hal yang boleh kita renungkan secara ringkas dari arti Immanuel. Pertama, saudara-saudara sekalian, umat Tuhan, jemaat Tuhan, ingatlah janji ini diberikan kepadamu. Immanuel berarti, Immanuel bukan janji Allah bahwa hidup kita dalam menjalani hidup menjadi hidup yang tanpa bermasalah. Bukan itu arti Allah beserta kita. Melainkan Immanuel berarti janji Allah bahwa Allah senantiasa hadir di tengah segala badai hidupmu. Immanuel. Teguhlah hatimu, air matamu, engkau tidak pernah jalan sendiri. Saya di dalam pembacaan, maafkan saya lupa bukunya itu ya, yang ada lukisannya itu. Saya kemarin di dalam Christmas Carol memberikan ilustrasi itu, lagi teringat lagi dengan ilustrasi itu. Satu lukisan tentang orang berjalan di tepi pantai yang pasirnya itu berat sekali karena airnya. Di dalam awal perjalanannya dia lelah tapi dia bersuka cita karena waktu kesusahan badai hidup itu dia lihat ke belakang masih ada 4 tapak kaki. Tuhan yang tidak kelihatan tapi aku masih konfirmasi dia masih berjalan dengan aku. Wah, dia teguh, dia suka cita. Tak kalah perjalanan itu dalam hari, dalam bulan, dalam tahun, sampai kepada kelelahan, sampai kepada hari makin menuju kepada masa tuanya. Dia makin susah, makin berat. Mulai goncang dia, mulai ragu dia.
Tetapi satu-satunya konfirmasinya adalah sekali lagi tetap dengan pola yang lama. Lihat jejak kaki itu. Sehingga aku yakin aku tidak sendiri. Tetapi kali itu di tengah-tengah segala perjalanan yang semakin berat. Air yang semakin deras. Jejak kaki yang semakin dalam. Makin susah melangkah. Dia lihat ke belakang. Sisa 2 tapak kaki. Lalu dia mulai marah. Dia mulai kecewa. Satu pertanyaan saja yang ditanyakannya kepada Tuhan. Why Tuhan? Why? Aku tidak minta selama ini masalahnya selesai. Yang ku minta engkau menyertaiku, itu cukup, imannya masih benar. Tapi kesadarannya yang salah. Dalam perjalanan itu akhirnya Tuhan bilang, satu kalimat yang sangat beauty. Emangnya kamu pikir dari berapa tahun lalu lu masih mampu jalan? Lu udah jatuh. Aku yang gendong kamu, itu bukan langkah kakimu, itu langkah kaki Tuhan yang sedang menggendongmu. Makanya tapak kaki itu begitu dalam karena sedang menggendong kamu. Jadi bukan kamu yang sedang jalan, seolah-olah kamu rasa jalan karena kamu dalam kelelahan. Tapi yang menggendong kamu senantiasa terus memimpin kamu sampai garis akhir. Immanuel, janji Allah bukan masalahnya selesai. Janji Allah bukan prosperity-nya. Janji Allah bukan jalan mulusnya. Tapi dia berkata, aku senantiasa hadir di tengah segala badai hidupmu. Allah tidak menjauh ketika kita menjadi orang yang gagal. Bahkan Allah menyertai kita saat memasuki badai. Sekalipun kita menjadi orang yang berbengkok arah, dia tarik. Kedua, apa arti Immanuel? Immanuel adalah tanda anugerah yang sepihak. Apa arti kalimat ini? Immanuel adalah tanda anugerah Allah yang sepihak. Allah beserta kita bukan karena ketaatan kita. Allah beserta kita bukan karena satu kriteria yang telah kita penuhi oleh karena iman kita kepada Dia. Sehingga Dia mau beserta dengan kita. Berdasarkan apa yang kita kerjakan maka Allah berkenan kepada kita. Bukan itu Immanuel. Tetapi Immanuel berkata, hanya karena belas kasihku kepada engkau umatku yang telah kupilih dari ketetapanku, and yet di dalam kegagalan dan pengkhianatanmu, aku tetap beserta engkau. Kasih macam apa ini? Tidak ada dunia menawarkan hal ini. Maka Allah tetap bertindak meskipun kita bukan hanya gagal, bahkan kita sedang menolak Dia, tetapi Dia bekerja. Itu sebab kalau kita benar-benar mengerti narasi seperti ini, barulah kita mengerti sistematik teologi di dalam rumusan Calvin yang mengatakan irresistible grace, anugerah yang tidak mungkin ditolak. Karena kegagalan kita seharusnya telah membuat Dia menolak kita. And yet kita yang menolak Dia, tetap Dia bekerja untuk kita tidak mampu menolak anugerahnya. Ini kasih Tuhan. Ketiga, apa itu Immanuel? Immanuel bukan hanya berarti penghiburan yang memuaskan perasaan yang memberikan ketenangan saja. Immanuel bukan seperti pil ekstasi yang menenangkan sesaat, yang membuat kita terbuai dan mengabaikan masalah-masalah kita. Bukan itu konsep Immanuel. Dunia selalu menawarkan ketenangan yang demikian, tawaran keselamatan yang fantasi tetapi kosong. Tetapi Immanuel yang sejati, yaitu Allah hadir memberikan janji, tetapi juga Allah hadir untuk menggoncang. Allah hadir untuk menelanjangi dosa, dan Allah hadir membawa penghakiman. Ini Immanuel. Saudara harus mengerti bagian ini menjadi penting. Tidak lupa dari yang dua tadi. Ya Allah hadir, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya Allah hadir dalam anugerah yang sepihak sekalipun kita memberontak dan menolak Dia, tapi Dia tetap memberikan anugerahnya. Tetapi sekali lagi ingatlah, kehadiran Allah Immanuel itu juga adalah Allah yang menggoncang hidupmu, yang menelanjangi dosamu dan membawa kepada kesadaran akan penghakiman. Berita Immanuel bukan memberi efek nyaman, tetapi janji Allah. Dia tidak meninggalkan, tetapi Dia akan mengkoreksi. Ini yang kita pelajari di dalam momen Natal. Apa itu Immanuel? Allah yang menata ulang hidupmu. Ini arti Immanuel. Keempat, apa arti Immanuel? Bahwa Immanuel berarti Allah membawa berita keselamatan. Setelah Dia menggoncang kita, setelah Dia menelanjangi dosa kita seperti gebukan yang menghancurkan pride kita,
setelah dia menyatakan penghakiman yang membawa kita tertunduk dan hancur, dari situlah berita Immanuel itu menjadi sempurna. Allah yang demikian tidak meninggalkanmu karena dia telah menelanjangimu. Allah yang demikian tidak datang untuk mempermalukanmu, tapi dengan kesadaran itu engkau sadar sekarang, dia datang menyelamatkanmu. Allah tidak hanya berjanji untuk tidak meninggalkan kita. Oke, aku tidak akan meninggalkan kamu. Bukan hanya itu. Bahkan Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Keselamatan yang tidak bergantung kepada kita. Melihat narasi seperti ini, maka kita melihat grace, from grace to grace. Dari kasih setia Allah. Sekarang menjadi penutup. Lalu kapan janji Immanuel ini digenapi? Di dalam makna teologisnya kita boleh melihat janji ini digenapi dalam 2 dimensi. Ini yang disebut dengan nubuat ganda. Bukan hanya digenapi nanti, tapi pada saat zamannya Ahaz ini sudah digenapi. Tetapi juga akan digenapi nanti. Nah, sekarang kita melihat, yaitu jadi 2 dimensi penggenapan nubuatan Immanuel, yaitu penggenapan dekat dalam konteks Ahaz dan penggenapan penuh dalam konteks kristologi. Sekarang kita lihat dulu. Loh, kalau kayak gitu tentang janji Immanuel setelah ini tahun 735, berarti 700 tahun kemudian baru digenapi janjinya. Lah, pengharapan apa ya? Benarlah Ahaz pantas kehilangan pengharapan. Oh tidak, saudara, tidak. Penggenapan dekat di dalam konteks Ahaz. Apa yang terjadi? Bahwa dikatakan di dalam ayat selanjutnya, kalau kita membaca dari 15, 16, 17, dikatakan bahwa seorang anak akan lahir dan sebelum anak itu dewasa, Aram dan Efraim akan lenyap. Dari ayat 7 sudah dibilang, tidak mungkin mereka sampai, dan benar di dalam anugerah Tuhan, nubuatan yang telah ditetapkan, bukan Aram dan apa itu namanya? Israel Utara, Efraim yang akhirnya melancurkan kerajaan Yehuda. Mereka tidak perlu tunggu siapa-siapa. Benar, Tuhan bangkitkan bangsa Babel kan ya. Habis semuanya itu. Tetapi karena ketidaksetiaan mereka, sekarang mereka akhirnya diambil oleh Babel untuk masuk ke pembuangan. Kalau saja mereka mendengar perintah Tuhan, nggak sampai kok. Tapi dalam kedegilan demi kedegilan. Tetapi paling tidak, janji tentang ketakutan Ahaz dan bangsa Yehuda kepada Aram dan Efraim bukan mampu diselesaikan oleh bergantung kepada kekuatannya, tetapi bergantung kepada janji Allah dan sudah digenapi sebelum anak yang lahir. Maksudnya pada zaman itu, pada saat nubuatan itu diberikan anak-anak lahir, sebelum mereka dewasa, dua bangsa itu sudah lenyap. Dan benar, Aram sudah hancur, Efraim Israel telah dibuang Tuhan. Dan tidak berhenti di situ. Kalau mau ditarik lebih jauh lagi, setelah itu raja yang terlalu rusak ini, Tuhan berikan anugerah yang terlalu besar. Lahirlah anaknya bernama Hizkia. Alkitab mencatat, Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hizkia, bapaknya gak karu-karuan rusaknya. Tapi Tuhan menggerakkan dia dari kecil, dia sudah menjadi raja. Dan ketika dia umur 16 tahun, dia hancurkan seluruh patung-patung berhala itu. Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan anugerahnya. Ini penggenapan dekat. Yang kedua, penggenapan penuh, yaitu di dalam kristologi. Janji ini tentang Immanuel Allah beserta kita ini telah digenapi setelah pendekatan dekat, penggenapan dekat, dan penggenapan penuhnya di bagian kedua yaitu kristologi. Ini terjadi di dalam 2 tahap. Tahap pertama dari Immanuel. Inilah yang kita sebut menjadi penggenapan dari Natal. Maka saudara sekalian, Advent, momen Advent adalah momen-momen kita melihat dan menantikan penggenapan penuh ini sudah terjadi dan segera terjadi. Maksudnya bagaimana? Inilah yang disebut dengan Advent. Masa penantian, masa pengharapan eskatologis. Janji itu sudah diberikan, tetapi belum sepenuhnya dipenuhi. Janji itu sudah digenapi, tapi belum disempurnakan.
Ini keselamatan kita, konsep already and not yet. Lihat, semua itu bukan teori-teori teologis yang disistematikan, dirumuskan tanpa dasar. Tapi berdasarkan berita anugerah. Apa yang dikatakan? Immanuel, bahwa Kristus telah lahir. Maka di dalam kedatangan yang pertama, Immanuel sudah dinyatakan di dalam Kristus yang lahir. Bahwa dikatakan kepada Yusuf, dikatakan kepada Maria, bahwa kepada Yusuf dikatakan jangan ceraikan, jangan tinggalkan Maria. Karena anak yang dikandungnya itu bernama Yesus yang akan menyelamatkan umatnya. Dan orang akan menamai dia Immanuel. Janji tentang kehadiran Allah beserta kita dinyatakan melalui Natal. Titik temu antara kekekalan dan kesementaraan hanya bisa terjadi melalui inkarnasi Kristus datang menjadi manusia. Inilah arti Immanuel yang pertama itu. Immanuel tidak hanya berkata Allah beserta kita, bahkan dia masuk dan datang bersama-sama dengan kita. Dia masuk ke dalam penderitaan, bahkan dalam kematian manusia. Dia lahir, dia tidak lahir di istana yang mewah. Dia lahir di palungan, bahkan lahir hanya demi satu tujuan. Satu-satunya bayi yang lahir untuk mati. Immanuel. Dia tidak hanya mengerti segala pergumulan kita. Apa arti dia God with us? Apa arti Tuhan beserta kita? Bahwa dia tidak hanya mengerti pergumulan kita, tapi dia turut menanggung penderitaan manusia. Bahkan penderitaan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita alami. Inilah Immanuel pertama. Tetapi finally, Immanuel yang kedua, puncaknya ada di mana? Dia akan segera kembali. Tidak hanya akan membawa penghakimannya ke tengah-tengah dunia, tetapi juga akan membawa kita ke bumi yang baru, Yerusalem baru, bahwa kita akan bersama-sama dengan dia, bertemu muka dengan muka selama-lamanya di dalam kekekalan itu. Ini janji Immanuel itu. Advent memberikan kita pengharapan dan sukacita menantikan waktu itu. Di tengah segala pergumulan kita, sekalipun terlalu berat, tapi yang kuhidupi adalah penantian akan kedatangannya. Inilah pengharapan kita. Karena itu sekali lagi saudara-saudara sekalian, bersukacitalah. Ini bukan kalimat omong kosong. Ini bukan janji tawaran palsu. Ini bukan ekstasi yang membuai perasaanmu dengan janji-janji yang sementara. Tetapi ini janji kekal Allah yang mau diberikan kepada engkau dan saya. Bersukacitalah. Sukacita yang Tuhan berikan lahir dari pengharapan di tengah kegelapan. Bukan lahir dari optimisme pribadi akan cuan di hari depan, melainkan keyakinan pada janji Allah bahwa dia selalu hadir dan bertindak di dalam seluruh kehidupan kita. Dia hadir bukan karena kita layak, melainkan karena kasih anugerah belas kasihnya atas kita. Kita tidak diminta untuk punya optimisme kosong, janji-janji pengharapan yang sementara, janji-janji prosperity yang dangkal, bukan. Dan bukan pula menjadi orang yang menipu diri dengan menyangkali realitas penderitaan. Pokoknya sukacita, tidak ada ini, semua penderitaan ini halusinasi. Bukan, melainkan janji Allah bahwa Allah senantiasa hadir dan dia tetap setia di dalam kehidupan engkau dan saya. Tetapi ingatlah sekali lagi, Immanuel, kehadiran Allah yang juga akan menghakimi, tidak menjadikan hidupmu sembarangan. Tetapi di dalam penghakimannya kepada engkau yang telah ditebusnya, Immanuel berkata, keselamatan akan diberikan kepada engkau. Advent mengajarkan kita untuk menunggu, bukan menjadi pasif. Advent mengundang kita untuk berpengharapan, bersukacita, karena Allah menyertai kita. Bahkan di malam yang paling gelap sekalipun, di titik nadir yang terlalu susah sekalipun, ketahuilah dia menggendongmu. Selamat menyambut Natal, jemaat sekalian. Kiranya Tuhan terus menuntun seluruh langkah hidup kita dan teruslah berjalan di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Tuhan, biarlah momen-momen Advent ini, sekali lagi kami mengingat dari minggu pertama, mengingat tentang penghakiman Allah yang kami tidak boleh sembarangan abaikan. Menjadi satu kegentaran untuk kami tidak sembarangan hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa.
Di dalam Advent yang kedua kami menerima undangan pertobatan, belas kasih Tuhan yang begitu besar sehingga kami diberi waktu untuk terus merefleksikan sebagai juga sekaligus menjadi momen evaluasi akhir tahun. Bagaimana kami hidup selama ini dan bagaimana kami hidup di hadapan Allah. Dan sekarang di dalam Advent yang ketiga kami boleh belajar untuk mengingat pengharapan di balik semuanya itu karena Immanuel, Engkau beserta kami. Satu janji yang begitu besar yang telah Engkau genapi dan Engkau sempurnakan di dalam kedatangan Kristus yang kedua. Menjadi pengharapan bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi peneguhan dalam langkah kami. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang serampangan, kami tidak menjadi orang-orang yang sembarangan di dalam setiap panggilan yang Tuhan sudah percayakan. Di tengah pekerjaan kami, keluarga kami, studi kami, kehidupan kami, hobi kami dalam segala aspek. Supaya kami menjadi hidup yang menyukakan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi karena Roh Kudus yang menyertai kami. Pimpin hidup kami, topang kami, permuliakan nama-Mu dalam seluruh hidup kami. Dengarlah seru doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.